Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, balik di program Jackpot Tribun Podcast ditemenin sama Elin. Seperti biasa Tribuners, di Jackpot kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, spesial hari ini Elin sudah bersama Bapak Jarod Hutabri EBS. Beliau adalah GM PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Kita sapa langsung orangnya. Halo Bapak, kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah Mbak Elin. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Sibuk apa nih Pak? Ya, kami sibuk melaksanakan pembangunan proyek tenaga listrikan. Wih, luar biasa. Ya, Oke, alhamdulillah. sebelum itu izin lepas masker dulu ya Tribuners. Dan boleh nih Pak dilepas dulu maskernya, Baik, makasih. biar lebih nyaman Pak ngobrolnya. Sekarang kan udah boleh buka masker nih. Karena kita udah vaksin booster ya Pak ya. Sudah. Kemudian sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, jadi aman aja gitu kan buat ngobrol-ngobrol. Pak, berarti ini sibuk keluar kota teruskah atau sibuk apa nih Pak? 50-50. Wih, 50-50. Kadang kami di kantor, kadang kami di lapangan. Oke. Kebetulan memang tugas kami melaksanakan pembangunan proyek ketenaga listrikan, transmisi dan gardu induk serta pembangkit. Nah, Oke. mungkin Tribuners bisa lihat ya proyek-proyek yang ada di Jawa Tengah, terutama yang terkait dengan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Kami dari unit induk pembangunan Jawa Bagian Tengah itu yang melaksanakan pembangunan proyek-proyek tersebut. Oke, Ya, luar biasa makasih. sekali. Ya. Baik, Pak, berarti ini PLN udah mulai WFO kah atau masih banyak dari teman-teman karyawan PLN WFH, Pak? Kami untuk yang tertentu, misalnya usia dan lain sebagainya atau kondisi yang kurang sehat, kita masih WFH. Tapi mayoritas kita WFO. Oke, Ya, luar ya, biasa sekali. ya. Baik, Pak, di PLN nih, Pak, dari bisa ceritakan singkat tentang tugas dari PLN UIP JBT atau Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Ini tugasnya mencakup wilayah mana aja sih Pak sebenarnya? Apakah cukup Jawa Tengah aja kah atau sampai Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, seperti apa Pak? Ya. Untuk Tribuners ya, untuk informasi bahwa kami itu melaksanakan pembangunan mulai dari pembangkit, gardu induk, transmisi, baik itu yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Jadi kami meliputi 2 provinsi. Oke, Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Tengah dan Ya. Jawa Barat. Jawa Timur nggak nih Pak? Jawa Timur ada lagi. Oh, ada lagi, nggak ikut Ada berarti ya? PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali. Oke, Ya. Yogyakarta Pak? Yogyakarta ikut Jawa Bagian Timur dan Bali. Oke, Ya, Yogyakarta ya, malah jadi ikut beda, ya. bagian timur. Jadi di Jawa Tengah dan DIY itu kita berbagi dengan unit induk pembangunan lainnya. Ya, Oke, ya, luar ya. biasa. Kemudian Pak, tugasnya sendiri apa sih Pak? Yang utama itu adalah melaksanakan pembangunan baik itu pembangkit. Kami kebetulan ada pembangkit listrik tenaga air PLTA. Baik. Kemudian dari jaringan itu adalah ada jaringan SUTET namanya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian ada SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Itu yang 150 kV. Kemudian ada gardu induknya. Gardu induk juga gitu sama. Ada yang 150 kV, ada yang 500 kV. kV itu kilovolt. Yang satuannya kV ya. Pak, Nah, ini gitu. masyarakat mungkin juga Tribuners nih sering dengar kata SUTET dan juga SUTT. Sebenarnya perbedaannya apa sih Pak dan fungsinya tuh apa sih Pak? Kalau fungsinya sama ya, menyalurkan listrik. Nah, kalau bedanya kalau SUTET itu di Jawa itu 500 kV tegangannya. Oke. Kemudian yang SUTT, saluran udara tegangan tinggi itu 150 kV. Ya, Oke, berarti ya, bisa dibilang beda. itu bisa menyalurkan listrik jangkauannya lebih luas yang SUTET Ya, ya Pak yang ya? SUTET. Kalau Kita SUTET seluruh sekitar- Jawa Bali. Wih, Ya, berarti kalau luas sekali. ya sebenarnya sama sih. Itu kalau bayangan kita ya supaya lebih mudah, itu kayak sungai itu sungai besar, itu yang SUTET. Kemudian anak sungainya itu yang SUTT. Oh, Nah, gitu jadi kita konsepnya. salurkan kayak saluran irigasi itu yang SUTT. Oke, Ya. Pak, berarti kalau SUTET itu per provinsi satu kah atau seperti apa Pak? Kami kebetulan ada jalur utara dan jalur selatan. Jadi untuk Tribuners di Jawa Tengah itu ada yang di utara maupun yang ada di selatan. Jadi untuk Oke, SUTET-nya ada itu 2. SUTET. Kalau Ya. SUTT-nya Pak, per Di kabupaten? mana-mana ada Oh, semua. oke. Komplit kalau Komplit SUTT-nya. lah ya, banyak Ya, gitu ya. ya. Kalau di Jawa Tengah totalnya ada berapa Pak kira-kira? Kalau panjangnya saya kurang ini ya, tapi yang jelas letaknya
Kalau Sutet itu mulai dari Tanjung Jati sampai ke Pemalang, terus sampai ke Indramayu, sampai ke Jakarta ya. Bablas Ya, gitu ya. bablas ya. Kalau selatan itu dari Kediri, terus ke Pedan, Pedan itu di Klaten, terus sampai ke daerah Cilacap, sampai Tasik, terus sampai ke Jakarta juga. Panjang juga ya, Ya, lumayan ya. Baik, Kira-kira gitu. baik. Kemudian nih Pak, bagaimana dari peran PLN UIP JPT sendiri untuk memastikan keandalan listrik nih, terutama untuk Pulau Jawa? Seperti apa Pak? Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang mengelola sistem. Jadi membangun kelistrikan ini sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi keandalan kami sangat tergantung juga dari jumlah jaringan, kemudian bagaimana lokasi pembangkit dan sebagainya. Nah, ini makanya kita membangun itu sesuai dengan skala prioritas. Jadi kalau memang itu diminta oleh pelanggan dan membutuhkan keandalan yang tinggi, kami akan bangun di situ. Jadi insya Allah kalau untuk sistem di Jawa Bali sudah andal. Sudah Ya, andal sudah ya, andal, ya. dipastikan Ya, kayak ya, gitu. ya. Itu Tribuners, jadi Ya. aman lah Aman, aman. listriknya ya. Kalaupun ada gangguan paling ya di dekat situ aja. Oke. Jadi tidak sampai ke sistem yang besar. Ya. Oke, baik ini Pak, tadi sempat nyerempet kalau ada gangguan nih dari masyarakat biasa, mungkin dari Tribuners atau mungkin saya juga, kalau misalkan ada gangguan listrik kita bisa lapor gak sih Pak ke PLN? Bisa. Memang Caranya ada apa, Pak? beberapa cara ya. Sekarang yang lagi kita giatkan, sosialisasikan adalah PLN Mobile. Nah, Oke, apa itu, itu Pak? teman-teman dari distribusi yang lebih paham. Tapi secara umum itu bisa kita download ya, PLN Mobile. Jadi di situ nanti kita bisa mengupload misalnya ada gangguan dan lain sebagainya. Jadi itu lebih memudahkan para pelanggan jika ada gangguan atau jika kita mau tambah daya atau merubah daya dan lain sebagainya. Di situ fiturnya banyak. Oke. Bisa dicobalah. Oke, Ya, buat ya. Tribuners bisa Nah, coba banget silakan, nih silakan, Tribuners, silakan. langsung download PLN Mobile PLN ya. Mobile, ya, Jadi kalau ya. misalkan mungkin ada kerusakan listrik, mungkin ada Ya, kendala kayak ya, gitu, betul. bisa langsung cek-cek lah aplikasinya, banyak sekali Ya, betul. fiturnya Ya, 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 Pak ya. ya. Oke, kemudian nih Pak, di tahun 2022 ini infrastruktur ketenaga listrikan apa aja sih Pak yang sudah dibangun? Kalau yang sudah dibangun terutama itu jalur backbone ya, Oke. jalur backbone itu adalah tulang punggung untuk sistem kelistrikan di Jawa, Bali, itu dari Tanjung Jati itu sampai ke di paling ujung itu di daerah Cibatu di Delta Mas. Itu panjangnya udah berapa 1000 lebih kilometer sirkuit. Oke. Jadi artinya kita sudah membangun suatu sistem yang cukup kuat untuk di sistem Jawa Bali. Aman lah. Kalau untuk Jawa Bali insya Allah aman. Aman Tribuners. Beruntung Senang kita aja, yang ada Pak di Jawa Tribuners. Tengah. Ya, ya. Beruntung ya Pak, di Jawa Ya, Tengah aman, ya, pasokan ya, listriknya ya, nggak ya. jarang lah ada gangguan. Mungkin Insya kalau Allah. misalkan mati Ya. listrik paling sejam 2 jam Ya, hanya perawatan sekitar situ gitu. saja. Iya sih, Ya, nggak tidak begitu sampai- lama gitu. Ya. Baik, kalau ini Pak, di tahun ini pembangunan infrastruktur udah jalan apa aja Pak di Jawa Tengah? Jadi kami akan meningkatkan keandalan di Jawa Tengah ya. Jadi nanti yang jalur utara tadi yang 500 kV akan kita tambah koneksinya, kekuatannya ke selatan. Jadi nanti itu akan sangat meningkatkan keandalan sistem dari kelistrikan di Jawa, Madura, Bali, terutama di Jawa Tengah ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa di utara bisa pindah ke selatan. Memang proyek itu kita rencanakan selesai masih di tahun depan. Tahun depan, tapi tahun ini udah mulai Sudah jalan mulai, ya. sudah mulai per Januari. Oke, Ya. Pak, kalau melihat Jawa Tengah sendiri Pak, kebutuhan listriknya apakah sangat besar sih Pak? Kalau menurut catatan kami itu sekitar 4,8 gigawatt atau sekitar 4.800 Wow. MB. Banyak Kemampuan sih. ya, tapi kemampuan pasok Oke. kita cukup tinggi, Mbak. Jadi ada 6,9 gigawatt atau 6.900 MB. Jadi aman lah. Aman ya. Aman karena cadangannya 1.100 aman lah. Jadi nggak Aman. ada problem. Ya. Dibandingkan provinsi lain berarti apakah lebih tinggi atau lebih rendah Pak Jawa Nah, Tengah? Jawa Tengah itu kita bersyukurnya karena kita ada dari barat, ada dari timur. Nah. Jadi Oke. apalagi nanti kalau Batang sudah selesai, pembangunan pembangkitan itu sudah selesai, di Jawa Tengah itu sudah sangat aman. Oke. Jadi kalau ibarat kawan itu di Jawa Tengah itu ada kawan dari kanan atau Ada dari timur. kiri ya, timur atau barat. Iya, baik, Jadi barat. aman lah pasokannya. Oke. Ya. Di Batang omong-omong lagi bangun apa nih Pak? Kalau Apa? itu ada pembangkit Oke. dari teman-teman IPP ya, jadi independent producer atau pembangkit swasta.
2 kali 1.000 Mbak, kapasitasnya 2 kali 1.000 MB. Jadi cukup besar lah. Ya, Oke. ya. Ini selesai kapan Pak kira-kira? Tahun ini, Wow, kita tahun tunggu ini Tribuners. diharapkan selesai. Jadi sudah semakin aman lagi lah Jawa Tengah. Aduh, nggak perlu takut listrik sering mati. Kita malah berlebih. Iya, kita berlebih gitu. Bersyukur banget. Ya, ya. Kita harus ucapkan terima kasih sama Sama-sama. PLN. Baik. Kemudian nih Pak, untuk proyek-proyek pembangkit dalam waktu dekat ini untuk support keandalan listrik, apa aja yang udah dibangun dari UIPJBT? Aduh. Kalau dari sisi keandalan, kami lebih banyak membangun jaringan, jadi transmisi ya. Jadi termasuk jalur utara tadi, kemudian gardu induk, dan sekarang kami juga mengembangkan juga yang 150 kV ya. Jadi dari Weleri ke Batang kita tambah pasokannya, kemudian dari sisi selatan kita persiapkan juga. Nanti dari Kebumen itu juga nanti akan kita improve juga. Jadi insya Allah tahun depan semakin andal di Jawa Semakin Tengah. andal. Ya. Ya. Aman lah pokoknya. Amin. Iya, Pokoknya aman. kita doakan semoga Aman, lancar amin. gitu ya. Aman, amin. Bener banget. Mudah-mudahan. Bener. Kemudian ini Pak, untuk pembangunan pembangkit dengan energi terbarukan nih Pak. Ya, baik. Ini seperti apa? Karena kan kita lihat akhir-akhir ini pemanasan global luar biasa Ya, sekali, ya. iklim berubah dengan cepat seperti apa Pak? Jadi kami kebetulan dari Unit Induk Pembangunan Jawa bagian tengah, kami sekarang melakukan pembangunan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air di Jawa Barat sebetulnya, bukan di Jawa Tengah. Itu di daerah Jati Gede, namanya Jati Gede. Itu kapasitasnya 2 kali 55 megawatt. Kemudian ada PLTA yang baru lagi, kita dengan istilahnya pump storage ya. Jadi kalau siang itu nanti kita pakai, malam airnya kita naikkan ke atas, ya, nanti siang kita naikkan ke atas, nanti kalau malam pas beban puncak kita alirkan ke bawah menghasilkan listrik. Nah itu rencana di Cisokan namanya. Oke. Nah itu kapasitasnya cukup besar, 1040 megawatt. Jadi kami berupaya proyek itu bisa selesai di 2025. Oke. Ya, kalau untuk Jati Gede kita berupaya di tahun ini juga selesai di Desember. Oke. Ya, jadi Berarti cukup banyak ya Pak PLTA Ya. yang tersedia di Jawa Tengah. bahkan kita berusaha lagi untuk di tempat lain itu sekitar kapasitasnya 960 MB di Matenggeng, itu perbatasan daerah Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jadi EBT akan kita genjot supaya ketersediaannya cukup. Ya, kira-kira Oke. gitu Mbak. Pak, kalau Mbak Elin. PLTA saya penasaran Pak, misalkan nih di Semarang ada PLTA, apakah itu bisa menyuplai kebutuhan listrik satu kota atau bahkan sebenarnya bisa lebih Pak? Tergantung kapasitasnya juga sih. Oke. Kalau yang di sini apa ya, Jelok apa itu kecil memang kapasitasnya. Tapi kalau yang besar-besar itu bisa sampai mensuplai ke sistem Jawa Madura Bali. Oke, berarti Ya. tergantung ya Pak ya. Ya, Jangan tidak dikatakan selalu tergantung. bisa ya. Oke, menyesuaikan dengan kapasitas Kapasitasnya, energinya ya, seperti ya, itu. ya. Baik, kemudian tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ini Pak, apa aja sih tantangannya yang Ya. yang banget gini, gitu aja tuh udah ini. Apa nih Pak? Penasaran Ya. nih Pak. Jadi yang tantangan yang biasanya kita hadapi itu karena pembangunan kelistrikan ini selalu dengan pihak eksternal ya. Baik. Jadi dari masyarakat, dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, misalnya dari mulai pembebasan lahan. Nah, Oke. itu pembebasan lahan itu juga seni. Bagaimana kita bisa warga itu mau untuk tanahnya dibebaskan untuk keperluan pembangunan. Kemudian dari izin instansi lain, kemudian dari stakeholder yang lain. Jadi kita memang kompleks untuk pembangunan transmisi, gardu induk dan pembangkit. Tapi itu seni Mbak, bukan hambatan. Seni bagaimana itu bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira masyarakat sekarang ini banyak yang support lah, baik dari sisi pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Oke. Karena ujung-ujungnya buat kebutuhan bersama Ya, juga. karena sekarang ini kan kalau nggak ada listrik sekian jam aja sudah Aduh. bingung karena Betul. semua sudah harus pakai listrik. Listrik semua, Ya. handphone, kemudian Ya. juga kan mulai merambah kendaraan mulai pakai Ya, listrik juga, ini kendaraan udah mau listrik. mulai gitu ya Ya, Pak ya. ya. Oke, Pak terakhir Pak, pesan buat Tribuners boleh disampaikan Pak? Oke, teman-teman semuanya para Tribuners, ya kita sangat berterima kasih ya dengan support dari teman-teman Tribuners, dan kita di PLN berusaha untuk selalu meningkatkan keandalan kelistrikan terutama yang ada di Jawa Tengah, dan kami yakin bahwa sistem kelistrikan kami dapat diandalkan. Teman-teman Tribuners nggak usah khawatir,
Sehingga para investor ya, terutama untuk para investor, silahkan untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Karena listrik cukup, listrik andal itu adalah janji kami kepada para konsumen. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, listrik cukup, listrik Andal. andal. Yang Jawa Tengah aman lah stok Aman, listriknya. Ya. Dipastikan. Baik, Ya. Pak, terima kasih Ya, Pak Jarod sama-sama. sudah meluangkan waktunya, sudah Terima mau kasih. datang ke Tribun, Ya. ngobrol-ngobrol di Ya. Jackpot. Terima Ya. kasih banyak. Sekali Sama-sama. lagi, sehat selalu, sukses selalu Bapak. Sama-sama Mbak Elin. Terima kasih. Terima kasih para Tribuners. Baik. Terima kasih semuanya. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Jarod Hutabri EBS. Beliau adalah GM PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan Jackpot edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jackpot Tribun Podcast.